Baiklah sobat semuanya, telah dirilis untuk jadwal dan juga mekanisme pelaksanaan seleksi kesesuaian atau juga verifikasi untuk pelamar prioritas yang kedua, terdiri dari THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Nah, berikut ini kita akan menyajikan update informasi terkait tentang mekanisme seleksi verifikasi untuk prioritas yang kedua dan juga prioritas yang ketiga, dan juga penentu kelulusan untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik masa kerja lebih dari 3 tahun. Jadi nanti akan ditentukan ketika kita membuat atau login akun SSCSN, kita itu masuk dalam pelamar prioritas kedua, 3 ataukah pelamar umum, teman-teman. Berikutnya nanti kita akan mengikuti mekanisme seleksi verifikasi kesesuaian yang nanti akan diuji oleh tim penilai dan juga verifikator. Nah, selanjutnya kira-kira instrumen dan kisi-kisi soalnya itu seperti apa yang perlu kita pelajari mulai dari sekarang, dan kira-kira siapa saja sih untuk timnya, silahkan kita persiapkan mulai dari sekarang. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk mekanisme dan seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun yang terdaftar di Dapodik, ini adalah nanti yang akan dinilai itu dimulai dari yang pertama, itu adalah dari kualifikasi akademik kita. Apakah ijazah kita itu sesuai dengan mapel yang kita ajar, ataukah juga sesuai dengan formasi yang dibuka yang ada di sekolah kita. Ini didasarkan pada ijazah dan juga dari sertifikat pendidik yang kita miliki ya, jika memiliki. Kemudian ada seleksi yaitu kompetensi teknis ya. Nanti akan diuji dari segi profesional, pedagogik dan juga sosial kita berdasarkan undang-undang guru dan dosen. Kemudian dari kinerja kita ini akan diuji juga. Kemudian pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, selanjutnya untuk mekanisme dan juga instrumennya. Nah, mekanisme ini mekanisme yang kedua dilakukan untuk penilaian kesesuaian ya, dan mengutamakan guru honor negeri yang saat ini mengajar dan beban kerja ini adalah sesuai dengan regulasi. Tentunya sangat berpengaruh sekali teman di sini, yaitu nanti meskipun ada verifikasi kesesuaian dan terlihat sangat mudah, namun di sini nanti meskipun sudah dijalankan secara maksimal, nanti masih akan ada ya guru honor sekolah negeri yang tetap tidak akan mendapatkan formasi. Nah, di sini pengaruh mengapa kita sudah ikut seleksi verifikasi kesesuaian untuk prioritas kedua dan ketiga kok nggak dapat formasi. Penyebabnya ada 3. Yang pertama, karena memang kita itu nggak memenuhi syarat. Misalkan teman-teman terekam, terrecord pernah melakukan bullying atau mungkin kejahatan dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya pemerintah daerah ini tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saja juga untuk yang pertama tadi tambahan ya, ini tidak memenuhi syarat. Misalkan saya itu THK 2 atau guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 10 tahun, namun ijazah saya ini adalah tidak S1 misalkan, entah itu D2 atau D3, kemudian ijazah saya nggak linear, misalkan bahasa Inggris dan sebagainya ya. Kemudian pemerintah daerah ini nggak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Ini juga berpengaruh terhadap kelulusan kita dari mekanisme seleksi dan juga verifikasi kesesuaian ini untuk prioritas kedua dan juga ketiga. Kemudian terjadi yang namanya oversupply ya, oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Misalkan di sekolah saya itu kebutuhannya hanya ada 2 ya, namun guru honornya ada 15. Tentunya di sini terjadi yang namanya oversupply. Kalau misalkan didistribusikan di tempat lain, sekolah lain, tentunya masing-masing sekolah itu juga memiliki guru honorer masing-masing yang juga dinilai dari seleksi verifikasi dan juga kesesuaian, teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat data, yaitu terdapat ketimpangan ya, formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar untuk prioritas yang kedua dan juga prioritas yang ketiga. Jadi pemerintah daerah ini hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian ini hanya sekitar 154.270. Ya, pernah di sini dari 41,8% ya, dari 368.830 guru yang bisa diobservasi. Ini seluruh Indonesia ya, sehingga nanti akan timbul yaitu persaingan, yaitu 1:2 teman-teman. Yaitu satu formasi itu akan diperebutkan oleh 2 orang guru. Nah, selanjutnya untuk penentu kelulusannya teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat yaitu misalkan di sini dalam satu instansi ini terdapat 4 formasi ya. Nah, di instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Kemudian formasi hanya dibuka di sekolah A dan juga di sekolah B.
Jadi dari 4 ini hanya dibuka yaitu sekolah A dan juga di sekolah B. Maka pelamar dari sekolah C dan D ini melamar ke sekolah A dan B hanya perlu isi biodata saja. Nah ini teman-teman, jadi pelamar ini karena formasinya di sini hanya ada di sini ya, hanya di sekolah A dan B, maka termasuk selain dari pelamar sekolah A dan B, nanti pelamar sekolah C dan juga pelamar sekolah D ini juga bisa melakukan pelamaran di sekolah A dan B. Dan ini kita hanya tinggal isi biodata saja ya, dan penempatannya nanti akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Kemudian untuk penilaian observasi ini dilakukan ya di masing-masing sekolah ya, yaitu pelamar sekolah A ini diobservasi di sekolah A, diobservasi oleh kepala sekolah, pengawas, dan juga guru senior yang sekolah A, yang B juga seperti itu, sama juga dengan sekolah-sekolah guru honorer di sekolah-sekolah lainnya. Nah selanjutnya di sini jika pelamar C dan D ini ternyata ya, nih pelamar C dan D ikut seleksi yang ada di sekolah A dan B, nilai mereka ini lebih besar teman-teman. Nah jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih besar daripada pelamar A dan B, maka formasi ini yang akan dipindahkan ya. Jadi nggak akan menggeser di sekolah A dan B, namun formasinya kursinya ini akan dipindahkan. Sehingga ilustrasinya adalah seperti ini. Nah ini, jadi formasi dari sekolah A dan B akan dipindahkan ke sekolah C dan D, yang mana di sana itu untuk nilai hasil verifikasi kesesuaiannya ini adalah lebih besar. Itulah untuk ketentuan dari kelulusannya ya. Nah selanjutnya untuk verifikasi kesesuaian ini nanti yang dinilai adalah yang seperti ini ya. Jadi ada beberapa penilaian yang akan diisi oleh kepala sekolah. Nah ini beberapa penilaian yang akan diisi oleh kepala sekolah di sini, yaitu ada 50%. Kemudian untuk guru senior di sekolah tersebut ini akan bobotnya 30%. Kemudian pengawas ini bobot untuk penilaiannya ini adalah 20% teman-teman. Nah ini adalah untuk bobot penilaiannya ya. Kemudian berikutnya di sini latar belakang ya, pemeriksaan latar belakang untuk background check itu dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan, dan lain sebagainya. Yang menilai untuk latar belakang atau background check ini adalah nanti dari BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan. Nah kemudian verifikatornya yaitu, kemudian untuk kompetensi yang 40% ini nanti pelamar akan dinilai kompetensinya ya di sekolah induknya masing-masing. Yang menilai adalah kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah yang ditugaskan di situ teman-teman. Kemudian untuk penilaian kinerja yaitu bobotnya 60%, nanti pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya juga oleh kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah yang ditugaskan. Sehingga hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai dengan 100%. Itu adalah untuk mekanisme seleksi kesesuaiannya ya teman-teman. Nah berikutnya ini ada kisi-kisi teman-teman, kisi-kisi yang perlu teman-teman pelajari dan disiapkan ya. Nah ini untuk kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kompetensi didasarkan dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu kan setiap guru itu harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kemudian sosial, dan juga kepribadian. Nah ini kisi-kisinya ini nanti akan menjadi kompetensi ASN yang dibutuhkan di tahun 2022 ini. Kemudian juga dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu kan setiap ASN ini harus memiliki memahami ya atau menguasai kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosiokultural. Sehingga muncullah yang namanya indikator. Indikatornya adalah ini teman-teman, ada poin A sampai dengan poin I. Ini yang perlu teman-teman harus cermati ya, dan juga nanti dipersiapkan untuk dipelajari. Dan di sini untuk tabel indikator kompetensinya, di sini teman-teman bisa melihat ya. Di sini untuk total butir soalnya tuh ada 27 butir soal. Nah ini mulai dari indikator kebiasaan refleksi, berpusat pada peserta didik, kenyamanan dan juga keamanan, efektivitas pembelajaran, struktur pengetahuan. Inilah untuk teknisnya, untuk teknis dan juga kepribadian, pedagogik, dan juga profesional. Untuk sosial, manajerial, sosiokultural itulah pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, perekat kebangsaan. Nah selanjutnya untuk kisi-kisi instrumennya nanti adalah alurnya seperti itu untuk penilaiannya. Jadi di sini nanti teman-teman untuk aspek perilaku yang dinilai mulai dari orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan juga kepemimpinan.
Berikutnya nanti di sini akan dinilai yaitu untuk menilai dari orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, kepemimpinan. Maka di sini nanti yang menilai adalah kepala sekolah, kemudian guru senior di sekolah itu, dan juga pengawas sekolah ya. Kemudian nanti hasil penilaian dari tim penilai 1 ini akan diberikan kepada verifikator. Nah, verifikatornya ini adalah Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Dan nanti pembebutannya adalah masuknya di sini hasil akhir tim penilai 1 dikali dengan persentase persetujuan. Berikutnya nanti persentase persetujuan di sini akan checklist seperti ini. Berikutnya nanti akan muncullah yang namanya skor akhir. Apakah kita itu bisa ditempatkan di sana ataukah tidak? Apakah kita formasinya yang diambil ataukah bagaimana? Nah, kita pantau akun SSCASN pada akhir bulan ini, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kalian semuanya. Harus tetap semangat ya, dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.